Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nadia Zahra Ladawiyah dengan NIM 411275201241240121, mahasiswa S1 Informatika dari kelas F2A. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS mata kuliah jaringan komputer. Saya akan membuat topologi menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Saya akan membuat tiga departemen, membuat topologi tiga departemen dengan masing-masing tiga pilar di dalamnya dan satu servernya. Oke, maka dari itu saya akan membuat topologinya terlebih dahulu. Pertama, kita butuh routernya. Lalu, kita butuh satu servernya. Setelah itu, kita buat dari masing-masing tiga departemennya. Sini saya pakai dua switch, perintahnya dua switch, dan satunya lagi pakai yang multi layer. Setelah itu, kita akan memberi device atau PC pada masing-masing switch-nya. Nah, di masing-masing switch ini saya kasih 6 PC dan laptop yang digabung karena di dalam switch-nya satu switch itu terdapat tiga pilar dan satu pilarnya saya pakai dua PC. Nah, setelah topologi yang seperti basic dasarnya sudah selesai, kita akan menghubungkan menghubungkannya. Saya di sini mau menggunakan yang otomatis saja. Kita coba hubungkan satu-satu. Oke, lanjut kita hubungkan lagi. Oke, setelah kita selesai menghubungkan topologinya dari switch-nya ke device-nya, kita akan menghubungkan dari router ke switch-nya, lalu dari server ke routernya. Setelah itu yang pertama, kita akan menyeting si servernya. Pertama, di sini kita akan membuat IP address-nya di dalam servernya. Kita ke dalam IP address-nya kita masukin di sini 10 10 02, lalu subnetnya karena di sini kalau misalnya di enter dapatnya 000, kita ganti ke 255 Setelah itu untuk gateway-nya kita akan pakai 10 10 0 1. Lalu kita akan menyeting DNS servernya. Kita samakan dengan IP address-nya yaitu 10 10 0 2. Setelah itu, setelah ini selesai, kita akan ke service untuk menyeting DNS-nya. Nah, kita aktifin DNS-nya. Lalu kita buat
Kita buat di sini addressnya kita samakan dengan IP yang tadi 10.10.02. Untuk namanya saya mau kasih namanya nana.com. Oke, tinggal setelah ini selesai, tinggal add aja untuk membuatnya. Nah, oke, setelah settingan di dalam servernya selesai, kita close, kita kembali ke dalam routernya. Kita masuk ke dalam routernya. Nah, di router ini kita harus memberikan perintah ke dalam CLI-nya. Yang pertama, kita akan melihat kabel antara router ke servernya, dan ini kan ada yes no, berarti no. Kata Bapak no. Ya. Oke, pertama kita akan mengaktifkannya dengan oke. Lalu kita akan panggil si gignya, yaitu integer gig 0. Kabel pertama di sini 001, maka perintahnya juga 001 yang pertama dulu. Nah, setelah yang pertama selesai, lalu dengan enter aja kita masukkan perintahnya no child dog. Lalu di enter lagi. Setelah itu masukkan IP address-nya. Tadi IP address-nya 10.10.01. Lalu masukkan subnetnya 255.255.255.0. Setelah itu exit. Lalu ulangi untuk penyambungan si kabel yang bawah dari router ke switch-nya, yaitu gig 000. Jadi tinggal ulangi saja. 000, enter. Habis no shutdown, kita harus masukkan IP address-nya. Lalu exit. Nah, setelah diaktifkan, lalu di sini kita akan membuat sub interface-nya. Lalu kita exit dulu. Setelah itu masukkan integer gigabyte 000. Yang pertama yang ini, isi kabel yang ini. 000 sampai 10, 20, 30. Nanti akan diulangi setelahnya. Karena ini buat yang pertama, jadi titik pilihan pertama, jadi titiknya 10 dulu. Ini titik 10. Space-nya, enter lagi. Lalu kita harus ketik encapsulation dot id karena ini pilihan 10, lalu masukinnya 10. Setelah itu kita harus memasukkan IP address-nya. Kalau nggak kedengeran, maaf ya teman-teman, ada suara motor. IP address-nya tadi 10.
10. Karena ini pilihannya pilihan 10, maka 10.1. Setelah itu masukin subnetnya 255.255.255.0. Lalu exit. Ulangi sampai ke pilihan 30. Lanjut, setelah kita memasukkan semuanya dari interface pilihan 10 sampai 90. Di sini saya kasih IP-nya yang berbeda. Dari switch pertama 10 sampai 30, dia pakai IP-nya 10.10. Lalu setelah itu switch kedua pakai 172.16. Lalu setelah itu switch ketiga yaitu pilihan 80-90 pakai 192.168. Lalu titik pilihannya. Setelah ini selesai, kita akan memasukkan IP DHCP poolnya. Jadi perintahnya IP DHCP pool, lalu klik pilihannya. Sini pilihannya 10 dulu. Setelah pilihannya selesai, perintah selanjutnya yaitu network, lalu IP si pilihannya. Yang pertama yaitu 10 untuk IP yang pertama yang tadi ada di sini. Nah, IP pilihan 10 yaitu 10.10 titik pilihannya 10.0. Setelah itu masukkan subnetnya 255.255.255.0. Setelah ini selesai, kita enter, kita masukkan default routernya atau gateway-nya.
Masukin 10, titik 10, titik pilannya ini pilan 10, titik 10, titik 1. Lalu setelah itu kita masukkan DNS servernya. Nah, DNS server itu tadi 10, 10.0.2 sesuai nomor DNS yang ada di server tadi yang di awal. Lalu setelah itu exit. Sorry, caps lock. Exit. Ulangi sampai pilan. Ini kan baru 10, berarti ulangi sampai pilan 60. Nah, nanti yang pilan 70, 90-nya kita masukin IP DHCP pool-nya di multi layer switch, teman-teman ya. Oke, kita lanjut IP DHCP pool pilan 20. Nah, ini kita sudah berisik teman-teman, ada suara motor. Nah, di sini kita sudah selesai membuat IP DHCP pool-nya. Setelah menyeting DHCP-nya, di sini kita akan lanjut ke switch-nya. Tapi sebelum itu saya mau jelasin kenapa di sini network-nya berbeda. Jadi dari 1 sampai 30 itu menggunakan 10-10. Lalu si pilan 40 sampai 60 itu menggunakan 172.16 karena itu berdasarkan IP-nya. Kita kan dari awal IP-nya sudah dibedakan. Tuh teman-teman. Nah, nanti untuk IP DHCP pool-nya pilan 70 sampai 90 akan dibuat di multi layer switch. Setelah itu kita akan ke keluar, close aja. Kita masuk ke switch 1. Ini. Masuk ke switch 1, kita akan membuat pilannya. Enable, configure. Setelah itu buat pilannya, pilan 10 dulu. Enter. Kita bisa kasih nama aja. Di sini namanya misalnya HRD. Terus setelah itu enter, exit, ulangi, buat sampai pilan terakhir 90. Nah, kita sudah selesai membuat pilannya, teman-teman. Di sini
saya hanya memberi nama pada pilihan 10, 20, dan 30. Karena efisiensi waktu ya semuanya. Saya tag-nya malam-malam. Lalu untuk pilihan selanjutnya, saya tadi cuma memberi contoh aja apabila dikasih nama. Untuk pilihan selanjutnya, saya tidak memberikan nama, itu 40 sampai pilihan 90. Selanjutnya, kita akan menghubungkan fast Ethernet-nya ke pilihan masing-masing. Kita bisa lihat di sininya nanti kabel si PC sama switch-nya itu masuk ke fast Ethernet-nya 0 berapa. Mak, sini pilihan 10-nya itu ada FA01, juga ada FA02. Ini udah sesuai belum ya? 02, 04. Ini 06 dan 05. Karena sesuai, kita langsung buat aja di sini. Kita kasih perintahnya interface FA01 ya, terus switch port mode akses. Selanjutnya switch akses. Karena di sini FA01 mau kita buat sebagai pilihan 10, berarti switch port akses pilihan 10. Lalu enter. Setelah itu kita bisa exit dan ulangi sampai ke pilihan 36. Enggak, karena ini switch pertama berarti sampai ke pilihan 30 aja. Punya di switch pertamanya. Exit. Oke. Setelah ini kita akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu terangin si kabel FA-nya. Nah, dari sini kita harus melihat kabel milik si penghubung antara si switch dan si routernya. Nah, dia itu 0 berapa? Ini kabel yang ini nih, teman-teman. Nah, karena dia masuknya ini ada di FA07, maka kita akan kasih perintahnya. Perintahnya adalah interface FA. Tadi nolnya kan 07, 07. Enter. Langsung kasih switch port mode terang. Setelah itu exit. Nah, oke, pengaturan perintah di switch 1 sudah selesai. Kita lanjut ke switch 2. Kita ulangi yang tadi di perintah-perintah yang ada di dalam switch 1-nya. Nah, setelah diterangking, kita juga akan mengtrunking dari si switch ke switch-nya, switch 1 dan ke switch 2-nya. Kita buat dulu kabelnya, teman-teman. Saya lupa. Nah, kita lihat kabelnya. Dia masuknya FA 08. Switch 1 FA 08, switch 2-nya FA 07. Jadi kita ulangin aja yang terangnya. Teman-teman. Bentar, teman-teman. Bentar, Bapak. Bentar ya. Itu interface FA 08 switch port mode terang
Switch. Oke, setelah itu selesai. Berarti switch pertama selesai. Kita lanjut ke switch 2. Ya, teman-teman, di sini perintahnya masih sama, cuma bedanya di IP 40, 50 dan 60-nya. Berarti kita juga di sini harus membuat VLAN-nya di switch yang kedua. Nah, kita harus membuat VLAN-nya sama VLAN 10 juga. Oh, udah ke konflik. Jadi kita buat VLAN 10 dan 20. Setelah itu kita buat hubungkan pas Ethernetnya. Yang ini tadi udah kita buat VLAN-nya. Sekarang kita buat penghubungnya antara pas Ethernetnya dengan si VLAN-nya. Kita lihat dulu di sini yang switch-nya itu masuknya kemana. Oke, ini ada kabel 0102, FA 0102, berarti ini masuknya ke 40, 0304 itu ke 50, dan ini 0506 ke 60. Oke, berarti udah sesuai. Jadi di sini kita perintahnya FA 01 buat masukin penghubungnya ke switchboard mode akses. Setelah itu switchboard akses ini kan masuknya ke VLAN 40 dan oh sorry teman-teman, ininya spasinya kebanyakan, dia invalid saja spasinya. Ada typo di sini, maaf. Switchboard akses VLAN 10. Oke, setelah itu exit. Nah, di sini kita akan mengulangi sampai ke interface FA06. Lalu setelah itu kita akan, setelah ini interface yang sudah dihubungin, kita akan meng-trunking dari switch 2 ke switch satunya. Itu interface, karena di sini FA-nya 07, berarti interface FA 0 pakai switchboard mode terang. Terus saja, lalu exit. Oke, setelah itu, setelah ini selesai, kita akan meng-trunking yang dari switch 2 ke multilayer. Nah, sebelum itu kita harus membuat penghubungnya, kabelnya dulu. Belum dibuat, teman-teman. Saya sudah mulai. Nah, setelah dibuat, kita tunggu dulu. Nanti di sini kita akan mendapatkan interface-nya, FA-nya.
Oke. Nah, ini kan EVA dari multilayer switch-nya itu ada EVA 08 punya si switch-nya. Lalu setelah itu ada EVA 07 punya si multilayer-nya. Oke, kita masuk lagi ke pengaturan switch kedua. Lalu kita ulang, kita terangin, yaitu yang si interface untuk terangnya dari switch 2 ke multilayer. Itu interface-nya FA08. Lalu kasih perintahnya switch port mode terang, enter, exit aja. Nah, setelah selesai, kita akan lanjut ke settingan multilayer-nya. Oke, kita masuk dulu ke sini, SRI-nya. Nah, di sini juga kita harus membuat VLAN-nya dari 1 sampai 90. Masuk dulu, enable, configuration. Nah, setelah itu kita akan membuat VLAN-nya. Nah, VLAN langsung aja ya teman-teman. Nah, setelah kita memberi nama sampai 90, kita lanjut akan mengatur atau menghubungkan si interface-nya ke dalam VLAN-nya. Ini VLAN-nya udah dibuat, berarti sekarang hubungin kabel-kabel yang ada di isinya. Kita lihat di sini. Kita lihat dulu kabelnya. EVA01, EVA02 ini masuknya ke dalam 70, EVA03, 04, 05, 06. Jika sudah berurutan dan sudah sesuai, kita masuk lagi ke dalam settingan si multilayer switch-nya. Lalu buat saja perintahnya interface FH01, enter, switch port mode akses. Setelah itu switch port akses, karena dia sebelah sini berarti dia masuknya ke VLAN 70. VLAN 70 lalu exit. Kita akan mengulangi sampai ke VLAN 90. Sini kasih lagi perintahnya untuk interface FA02. Dia setelah kita membuat VLAN-nya dan menghubungkan interface-nya ke dalam VLAN-nya, selanjutnya kita akan menyeting interface VLAN 70, 80, 90-nya, lalu memasukkan IP-nya. Ini langsung saja kita ke interface VLAN 70 dulu. Lalu masukin IP address-nya. Address-nya kita pakai 192.168. Nah, karena ini VLAN 70, maka setelah 168 titik VLAN 70.1, setelah itu masukin subnetnya. Subnetnya tetap titiknya 0. Maaf teman-teman, typo, invalid. Bukan 255 yang saya masukin 2025.
Hmm. Oke, sit. Lalu ulangi sampai kita kasih perintah IP routing. Nah, setelah itu exit. Oh, sorry salah teman-teman. Kita harus masuk lagi karena tadi udah exit berarti terus configuration. Oke, setelah dari sini kita akan membuat IP DHCP poolnya karena VLAN 70, 60, 70, 80 dan 90 ini belum dibuat DHCP poolnya. Yang 1 sampai ke VLAN 60 sudah dibuat di dalam routernya. Ya, kita sekarang akan membuat IP DHCP poolnya. Oke, IP DHCP VLAN, berarti sekarang kan dari VLAN 70-nya dulu. IP DHCP VLAN 70, maaf ini nggak pakai spasi. Setelah itu, nah teman-teman, ini DHCP pool VLAN 70, lalu net network. Nah, networknya kita kasih IP yang tadi sudah dikasih untuk VLAN 70, 80, dan 90, yaitu 192.168. Karena ini VLAN 70, maka titik 70, titik 0. Setelah itu kita masukkan subnetnya 255, titik 255, 255, titiknya tetap 0. Lalu enter, lalu kita masukkan default routernya. Nah, default routernya berdasarkan gateway yang tadi, yaitu sama aja sama IP-nya 192.168. Karena ini VLAN-nya VLAN 70, maka titik 70, titiknya 1, karena ini gateway-nya. Lalu setelah itu masuk ke DNS servernya. DNS-nya tetap sama dari awal sampai akhir, itu 10.10.0.2. Oke, setelah kita menyeting ini kan sesuai sama DNS yang di server, kita coba 10.10.10.0.2. Nah, sebentar teman-teman. 10.10.0.2. Ada yang invalid, teman-teman. Kita cari apa ya? DNS servernya nggak valid. Ini kan sesuai sama DNS yang di server. Coba kita cek dulu yang di servernya. DNS-nya 10.10.0.2. Oke, udah sama. 2. Apakah ada kesalahan typo? 10.10.0.2. 10.10.0.2. Balik juga. Kita coba ketik ulang. DNS. Udah, nggak ada di typo yang DNS servernya 10.10.10.0.2. Nah, terus setelah itu kita coba
testing. Teman-teman, maaf berisik di-cut. Oke, nah ini kan udah nih settingannya. Tadi itu Cisco-nya nggak mau 10.10.02. Nah, setelah itu kita akan lanjut membuat IP di HCP poolnya dari 80 sampai si 90. Karena kan ini baru IP di HCP poolnya punya si VLAN 70. IP di HCP pool VLAN 80. Lalu kasih Nah, IP di HCP pool ini sudah kita close. Kita testing. Kita lihat dari PC yang pertama dulu ke konfigurasi IP-nya. Desktop, masuk ke IP configuration. Bismillahirrahmanirrahim. Doa teman-teman. Oke. Oke, di switch pertama sukses. Nah, ini IP ini VLAN 10. Kita VLAN 10, kita coba lagi dua-duanya. Sukses. Lalu ke VLAN 90 dengan PC yang berbeda. Nah, kita sudah mengecek IP di HCP-nya. Sukses semua dari VLAN 10 sampai ke VLAN 90. Ngomongnya agak ngegas, Bapak, ada suara motor. Setelah itu kita akan coba ngeping dari VLAN 90 ke VLAN. Kita akan coba ngeping dari VLAN 90 ke VLAN 10. Pertama kita cek dulu VLAN 10 IP address-nya 10.10.10.10.10.10.2. Maka kita panggil di VLAN yang 90 command prompt ping 10 10 10.2. Nah, yeay, tidak bisa teman-teman. Gagal, 100% loss. Nah, kita coba ping ulang. Coba cari permasalahannya ada di mana. Nah, ini kan masih gagal. Kita coba ngepingnya ke yang lain dulu sebelum kita ini 10
IP address-nya 172.16.40.2. Nah, yes, betul. Nah, karena ini masih gagal, tapi di HCP-nya sudah sukses semua, kita coba cara lain karena siapa tahu Cisco-nya yang tidak mau. Kita save dulu aja filenya. Di-download aja, nggak apa-apa save-nya. PS. Oke, save. Kita close dulu aja. Dulu. Nah, oke teman-teman. Ini saya, kembali lagi bersama saya. Kembali, kita masuk lagi ke Cisco-nya. Nah, teman-teman, ini setelah saya membuka kembali filenya. Kita coba lagi. Tapi sebentar, teman-teman. Ininya masih pada oren-oren, belum hijau. Harus menunggu dulu. Bentar ya, Pak. Nah, sudah, Pak. Sudah hijau. Jadi kita coba ping lagi, Pak. Semoga kali ini tidak gagal. 10.10.2. Kita coba ping dari berapa ini? IP berarti IP 50. Stop. Command prompt. Ping 10 10.10.2. Berkurang, berkurang 25%. Tadi kan karena 25%, kita coba panggil ulang lagi aja, teman-teman. Bapak, Bapak temannya. Maaf ya, Pak. Uploadnya malam-malam. Nah, dia mau, Bapak. Setelah dipanggil ulang, akhirnya 0% loss-nya. Kita coba panggil dari IP multilayer-nya. Kita ke desktop, command prompt, ping 10.10.10.0.2. 10.10.10.0. Nggak ada 0 ya. Detik 2. Masih nggak bisa. 100% loss. PC yang ini punya si PC yang di multilayer. Mau ngeping ke switch 1. Oke, ngepingnya ke yang lain coba 10.10.30.
Kita coba, ini kan udah 100% loss. Kita coba dari visi yang lain. Kita coba dari pilannya si 80. Kita ke desktop, command prompt, shifting 10, 10, 10, 2. Kita ngetik yang tadi. Ternyata masih unreachable. Masih unreachable. Masih 100% loss. Kita masih unreachable, teman-teman. Apakah ada yang salah di settingan multilayernya? Sepertinya masih ada yang salah di settingan multilayernya, teman-teman. Mbak, Fresh. Hmm, mode terang. Mode terang itu perintahnya apa ya? Wow, surface, FA, sepertinya karena belum bisa di ping, ini sudah saya coba semua di komen prompt ini masih untouchable semua, masih gagal. Kita ubah ke settingan routernya. Nah, di sini kita coba ganti IP-nya. Mungkin tertukar saya dalam mengisi IP-nya. Kita coba kasih yang pas gigabyte yang di sininya kita coba kasih 1.1. Lalu si 00-nya itu kasih ke 0.1. 10, 10, 0.1. Subnetnya sudah close. Saya coba lagi. Tunggu dulu ya teman-teman. Nah, oke. Baru kita coba lagi ping dari si yang tadi error itu. 10, 10, kita panggil IP yang ada di pilan 10. Coba ke, nah, dicap. Sini sudah berhasil. Kita coba ping lagi yang pilan 70-nya terakhir. Oke, untuk membuktikan apakah ini beneran sudah bisa. Ping 10, 10, titik 10, titik 2. Oke, yes, sudah berhasil Bapak. Sudah berhasil di ping. Jadi sekarang kita tinggal mengetes web browsernya. Oke teman-teman, setelah tadi kita sudah memprogramnya, kita akan mencoba untuk testing, untuk ngeping antar pilannya, dan juga untuk
mencari web browsernya apakah terdeteksi di dalam VLAN-nya. Kita coba PC 10. Kita ke command prompt. Nah, di sini tadi sudah saya coba, berhasil. Saya mau coba lagi. Ping 192.168. Oke, titik 80. Tadi kan udah ada, ini udah ngeping 70. Kita coba ngeping VLAN 80. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman, dan saya udah ngeping banyak, jadi saya rasa mungkin untuk ping di sini sudah berhasil semua, sudah cukup. Kita coba cari web browsernya, apakah dia terdeteksi juga. Jika pingnya sudah sukses dan DHCP-nya juga sudah sukses, kita coba lihat web browsernya. Oke, kita cari nana.com. Tuh. Nah, web browsernya juga sudah terdeteksi, dan juga tadi kita sudah mencoba untuk mengeping beberapa VLAN-nya. Terus web browsernya juga sudah terbukti terdeteksi di dalam VLAN tersebut. Mungkin saya rasa cukup sekian penjelasan saya. Itu saya mohon pamit undur diri Bapak. Eh, Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.